Oke, sudah di-record. Oke, baik. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siap, Kak. Terus, lanjut. Sambil menunggu yang lain masuk, kita lanjutkan saja. Ini karena hari Jumat ya. Siapa tahu kakak-kakak di sini ada yang bertugas menjadi ini kan, khutbah ya. Kak Puji, Kak Azi mungkin sudah ada jadwal di masjid terdekat kan, nanti terganggu pula karena Zoom kita ini. Oke, baik kakak-kakak, ini pertemuan terakhir menuju ke tatap muka. Silakan nanti di sesi kita diskusi, kita pertanyakan hal-hal yang mungkin menjadi kepikiran bagi kakak-kakak untuk menghadapi tatap muka, baik meninggalkan kelas selama seminggu ya, atau terkait apa-apa saja yang diperhatikan. Nanti silakan bertanya di sesi tanya jawabnya. Oke, baik kakak-kakak, ini kita hanya 2 JP ya, 2 JP. Izin saya share untuk materi kita hari ini. Ya. Oke, sambil menunggu yang lain juga, sambil ini muncul di layar kakak-kakak. Oke, udah muncul. Kita minta Kak Panji lah ya. Kak Panji, silakan pimpin doa dulu Kak. Pakai udah setelan. Silakan Kak Panji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. untuk mengawali pembelajaran kita atau tatap muka kita pada pagi hari ini, mari sesama kita berdoa supaya semoga diberi kelancaran, diberi kemudahan dan tidak ada halangan yang tidak dihendaki. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Kak Panji sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan awal yang baik untuk memulai aktivitas kita hari ini biar sekiranya lebih semangat lagi. Oke, baik kakak-kakak, lanjut slide berikutnya ya. Tak bosan-bosan, walaupun ini udah pertemuan ke-11, ini kesepakatan kita bersama. Nyalakan kamera ya. Matikan mikrofon, jika yang lain mungkin sedang berbicara, hadirlah seutuhnya, hargai waktu, ya. Jika terjadi hal-hal yang mungkin urgent, silakan raise hand untuk langsung berbicara, atau dan yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke. Masih di topik 2.1, yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, ini pembelajaran 1 dan 2. Nah, ini pertemuan kita Rabu dan Kamis. Nah, konsep keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Nah, ini dia. Oke, baik kakak-kakak. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak ya, berdasarkan pengalaman atau temuan kakak-kakak dari hasil berdiskusi dengan kelompok kakak nanti. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Ya, nanti silahkan diskusi di kelompok yang mungkin sudah dibagi, sehingga mungkin ada menemukan hal baru, ya, ilmu baru untuk didiskusikan
dan mungkin bisa diterapkan nantinya di sekolah kita masing-masing. Nah, agenda kita sesi ini yaitu satu, berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Nah, berburu mencari informasi. Yang kedua, nanti kita saling berbagi, ya. Yang ketiga adalah refleksi. Baik, review singkat ya materi hari Rabu dan Kamis kemarin. Nah, kakak-kakak sudah mempelajari kemarin bagaimana sih mendapatkan perhatian dari peserta didik kita ya. Mulai dari memberikan prosedur yang jelas ya, menentukan aba-aba yang seperti sudah disampaikan dan kesepakatan kita kemarin bahwasannya jika peluit berbunyi berarti harus melakukan ini gitu kan, atau dengan tepuk tangan berarti anak-anak sudah siap melanjutkan tugas tanpa harus berteriak, tanpa harus ini ya, tidak lagi kita kembali ke penghitungan 1, 2, 3 gitu kan, tapi anak-anak sudah mengetahui prosedur yang jelas. Terus bagaimana lagi untuk mendapatkan perhatian peserta didik kita ya, lingkungan belajar lebih kondusif ya, jangan lagi mengajar siswa di ruangan yang terbuka yang luas sehingga banyak peserta yang mungkin mengalihkan perhatiannya. Kan jauhi lingkungan yang berdominan nanti mempengaruhi pusat pembelajaran peserta didik. Misalnya sekolah yang mungkin letaknya dekat jalan raya, ya, dekat bengkel atau dekat pabrik, sehingga fokus ke anak-anak adalah melihat lintasan sepeda motor dan mobil yang lalu-lalang dekat sekolah. Ya, wih, ada motor bagus nih. Warna motornya lain. Jadi mereka tidak fokus dengan kita, atau kebisingan bengkel atau kebisingan pabrik sekitar nih. Bagaimana upaya kita agar anak-anak kita itu peserta didik lebih fokus ke suara kita. Oke, itu tadi. Nah, sehebat apapun kita berbicara, sebagus apapun materi kita, ya, semangat apapun yang kita lakukan di saat kita ingin belajar di hari itu, juga akan lumpuh ketika anak-anak tidak fokus mendengarkan kita. Dia malah fokus terhadap objek lain, ya, objek lain, sehingga mereka mengalihkan perhatiannya, ya. Apalagi materi kita hanya metodenya ceramah ya. Kita harus perbanyak inovasi-inovasi, cintai pekerjaan kita sehingga rasanya lebih nikmat untuk masuk di kelas-kelas pelajaran PJOK. Ya, kalau murid kita sudah senang dengan pembelajaran PJOK, kenapa kita nggak lebih bahagia jika mereka menantikan kehadiran kita? Oke, baik kakak-kakak. Nah, yang pertama adalah berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, kita berburu ya. Jadi nanti di kelompok kakak silakan kakak korek informasi apa yang ada atau saling bertanya, saling melengkapi untuk mencari referensi penyajian tugas gerak. Misalnya, Kak Anugrah, di sekolah kakak kayak mana Kak untuk menginstruksikan suruh baris tuh Kak? Kak Panji menjawab, Kak Puji mengasih penjelasan. Kalau aku anak tuh ya kan, tegak aja aku langsung berdiri anak dulu, rapi langsung barisan. Nah, itu yang perlu, hal-hal yang perlu kita pelajari itu kan, Kak Firdaus ya kan, dan kakak-kakak yang lain. Nah, kalau aku pening Kak gitu kan, udah hidup peluit, udah tepuk tangan, dah aku hitung, tak juga nak baris. Nah, itu kan nanti saling informasi ya. Nah, bagaimana caranya mengkondisikan anak sehingga anak itu lebih fokus ke kita curilah ilmu-ilmu dari kita ini. Ya, atau mungkin ada tips yang lebih menarik. Oke, baik. Peserta akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ya. Tiap kelompok diminta untuk berburu dan mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak. Ya, kakak harus tahu maksudnya tugas gerak. Ya, tugas gerak. Jadi saat main volley
apa instruksinya kakak-kakak agar mereka sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya main bola voli passing bawah, nak. Ternyata anak tersebut kakinya kurang turun, kuda-kudanya gitu ya, tangannya terlalu terbuka. Atau bagaimana nanti silakan instruksinya seperti apa penyajian geraknya. Lalu kelompok menuangkan hasil temuan pada lembar kerja yang telah disediakan. Nah, nanti saya seperti tetap Maya yang kemarin saya kirim link di kolom chat, silakan kerjakan di sana ya kertas kerjanya. Nah, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Ya, 45 menit, 40 menit ini silakan kakak diskusi ya, tentukan kembali siapa moderator, siapa notulennya, siapa yang menyajikan ya. Hasil kerja kakak-kakak ya, bukan hanya dari satu orang, tapi dari satu kelompok kakak tadi. Bagaimana penyajian geraknya selama 40 menit. Nah, yang kelima, jika sudah selesai semua kelompok, diminta kembali ke main room atau room utama. Jelas ya, Kak? Silakan Ketua, tolong Ketua di foto nanti kirim ke ini, ke grup. Oke. Ini yang hadir baru satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tiga lagi yang belum bergabung. Pak Chan belum, Pak Chan. Pak Chan, terus Kak Yusuf, Husen. Husen keluar tadi, jaringan tak bagus tuh. Pak Chan itu Kak lagi di Siak, dia baru pajak mobil Kak. Lagi apa Kak? Bayar pajak mobil. Ya, sambil menyesuaikan aja di apa di suruh login aja, oke, boleh. Ya, Kak. Terima kasih. Oke. Oke, udah di foto ya Kak Anugrah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Silahkan saya bagikan grup Kak satu lagi. Kak Suci, Sofi, Randi, Puji. Oh, Kak Azi ya. Sebentar, saya bagi roomnya dulu ya Kak. Jadi 3. Berapa diskusi penting sekali. Penting. Oke. Open room. Oke, silahkan masuk ke roomnya masing-masing.
Kak Panji, Kak Randi, Kak Suci, silakan masuk ke roomnya. Kak Panji, Kak Randi, masuk ke roomnya Kak, silakan.
Ah, asal Kak Aziz baru dapat masuk nih Kak. Apa Kak jaringan ini yang timbul Kak Oke, tunggu dari bentar tadi? saya ke grup ya, ke kelompok 3 ya. Kelompok 3, Ya, bentar-bentar. mana tuh Kak? Di mana masuknya Kak? Bentar ya. Tadi tak bisa-bisa jaringan bentar hilang apa? Masuk Lagi di sekolah nih, kelompok Kak. 3. Apa? Lagi di sekolah ya. Ya di sekolah Kak. Ini sendiri aja di sekolah Kak. Orang kami kan rehab sekolah Kak. Jadi sekolah numpang. Jadi terpaksa sendiri di atas di sekolah. Oh. Jadi ini Proktor ANBK-nya besok kayak mana? Waktu MBK kami ujiannya tanggal 4 besok Kak. Oh, untung lah. Soalnya Kak Anugrah tak Nah bisa. itulah untung pas kan. Dia tanggal 30, 31. Kepala sekolahnya nelpon saya kemarin. Nah Ya itulah mau nggak mau. itulah kalau Izin lah pas ah, tatap muka aja. Cuma resikonya 1 hari aja tak ikut, tak lulus itu. Aduh, pusing saya jadinya. kayak mana tuh Kak besok tuh Kak. Terpaksa lah Aziz besok Kak. Kalau seandainya apa? Kalau seandainya MBK kita ada Zoom, Aziz seperti biasalah. Tak Aziz buka masalah. aja. Heeh. Tak masalah. Dia memang yang Nah, tatap muka nih yang betul absen online sama yang tatap muka nih. Memang tak bisa dihindarkan. oh, Absen online masalahnya itu yang kan penting terbaca kita login gitu. Udahlah tuh. oh. Jadi Aziz masuk kemana nih Kak? Aziz nggak tahu nih. Apanya munculnya entah kayak mana di Udah, layar Aziz. Jaringannya. udah ada muncul perintah enggak? Hah? Udah ada muncul perintah masuk ke ini belum? Nggak ada Kak. Ini. Udah? Oke. Zip 2, 3.
Oke, baik. Kakak-kakak sudah kembali ke room utama. Ya, silahkan dari kelompok 1, 2, dan 3 yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu hasil diskusinya dipersilahkan. Untuk kelompok 1, 2, 3, silakan kakak-kakak kelompok mana dulu ingin mempresentasikan dipersilahkan. Kelompok 1 dulu, Ga. Nanti suruh Panji. Oh, kita dulu. Suruh Panji nanti. Oke. Siapa baca Kak? Apa? Panji. Pak Chan makan. Iya. Tak nampak ni Bang Muzil. Kecil betul ni. Si alasan nih kau. Yuk, mengabut itu dah. Ya. Tak bisa besarkan lagi. Nampak? Mana nampak? Saya fasilitator pun tak nampak tu. Kami turun. Tunggu. Dah full zoom ni dah ni. Macam mana cara membasuh apa tu? Okey, nampaknya nih. Okey. Saya baca lah kita bantu baca Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 berbagi referensi inspiratif tentang penyajian tugas gerak. Yang beranggotakan yang pertama Kak Abdul Muzil, yang kedua Kak Panji Bimanjaya, kemudian Kak Isberi Chan, yang keempat saya sendiri Anugrah. Yang pertama itu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur, yaitu kami tentang memasukkan bola dengan bagian tubuh manapun diperbolehkan asalkan tidak menggunakan tangan atau bahu. Kemudian tujuan permainan sepak bola yang lainnya adalah mencegah lawan memasukkan bola ke dalam gawang. B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, sama menyediakan ruangan indoor atau aula atau ruang kelas jika terjadi hujan atau lapangan tergenang air. Kemudian memodifikasi sarana seperti bola dengan sarana yang memadai. C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, itu dengan membagi kelompok. Kemudian penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama itu kami menentukan waktu yang sesuai, kemudian menentukan tujuan pembelajaran, dan membuat jadwal yang sesuai, prioritaskan tugas yang dikerjakan, yang terakhir mengatur waktu istirahat supaya aktivitas fisik menyenangkan. 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkannya itu menendang. Urutan pengajaran yang dilakukan itu membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, kemudian menugaskan setiap kelompok untuk melakukan gerakan menendang. Kemudian awali dengan memposisikan badan berdiri di belakang bola, kaki tumpuan diletakkan di sisi samping bola, tarik kaki yang lain ke belakang dan putar pergelangan kaki ke sisi luar. Kemudian ayunkan kaki ke arah bola dengan perkenaan bola tepat di sisi kaki bagian dalam, yakni antara ibu jari hingga mata kaki bagian dalam. Ukurlah kekuatan ayunan kaki sesuai jarak umpan yang dituju. Kemudian keterampilan yang kedua, menggiring. Urutan pengajaran yang dilakukan, setelah melakukan gerakan menendang, setiap kelompok melakukan gerakan menggiring. Sebelum melakukan gerakan menggiring ini, diberikan ice breaking di sela-sela pertukaran topik pembelajaran.
Setiap kelompok melakukan gerakan menggiring. Posisi awal dari menggiring bola dengan kaki bagian luar adalah dengan mengawalinya menggunakan sikap berdiri, dengan tubuh menghadap arah gerakan dan pandangan tetap fokuskan ke depan. Kemudian, sikapkan kedua lengan dengan sisi tubuh, tapi dibuat rentang sedikit. Jangan lupa untuk memutar kaki ke dalam, lalu menguncinya. Pada proses mengiring bolanya, Anda perlu mendorong bola menggunakan bagian luar kaki ke arah depan. Posisi kaki bisa sedikit diangkat dari permukaan tanah sambil kaki tumpu juga ikut digerakkan. Pastikan bahwa Anda menumpukan berat badan pada kaki yang tak dipakai untuk menggiring bola. Pergerakan bola dengan gerakan menggiring tadi akan menuju depan tak jauh dari kaki di permukaan tanah. Sebagai akhir gerakan, serta didik bisa menghentikan bola memakai telapak kaki di bagian atas bola. Berat badan ditumpukan jelas pada sisi kaki yang peserta dipakai untuk mengiring. Pandangan harus tetap fokus ke arah depan sambil melakukan gerakan tadi. Setelah dilakukan dua gerakan tersebut, maka dilakukanlah ice breaking seperti memainkan game permainan bola yang dimodifikasi. Yang ketiga, isyarat pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan tadi yaitu menendang. Isyarat yang bisa digunakan itu peluit. Yang kedua, karton warna-warni. Langkah-langkahnya setiap kelompok diberikan karton dengan warna yang berbeda. Sehingga ketika warna karton salah satu kelompok yang muncul, maka kelompok tersebut yang melakukan gerakan tersebut terlebih dahulu. Yang kedua tadi, keterampilan gerak yang kami ajarkan tadi yaitu tentang menggiring. Isyarat yang kami gunakan itu peluit. Yang kedua, isyarat tangan. Apabila tangan mengarah ke depan, lakukan kegiatan menggiring ke depan dan begitu juga seterusnya. Yang terakhir, isyarat yang kami gunakan berupa gambar atau diagram. Itu aja Kak, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sungguh jelas dan terperinci sekali ya yang sudah dibuat oleh kelompok 1, mulai dari prosedur yang sudah ditetapkan, aktivitas kontennya, isinya, sampai isyaratnya atau shoe. Oke, baik. Terima kasih Kak Anugrah dan tim. Silakan lanjut kelompok 2 atau kelompok 3 dulu yang mau tampil, dipersilahkan. Kak Suci, kelompok 2 Kak Suci. Oke, silakan. Mohon maaf Kak Suci yang baca. Kak Firdaus sajalah. Oke. Buka kan Kak? Macam mana bukanya Kak? Nampak Kak? Bisa? Gimana? Ada pula untuk sini. Tak paham nak dengar. Tolong dah, apa kan dah? Bisa. Kak Nugrah, bantu Kak Nugrah. Oke. Kelompok 2. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Firdaus, Randi Syaputra, dan Suci Wulandari. Yang mengangkat tema berbagi referensi inspiratif.
penyajian tugas gerak. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama, membuat pembelajaran semenarik mungkin seperti ice breaking, menyanyi, melakukan gerak badan, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengenalkan sesuatu yang unik dengan membawa benda yang tidak bisa atau putar lagu saat memasuki ruangan atau berbaris. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Ruang kelas yang bersih dan teratur serta memiliki pencahayaan yang cukup. Lingkungan sosial yang baik dan ramah serta disiplin. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, gunakan media pembelajaran yang menarik seperti gambar, video, dan suara yang menyangkut di dalam materi ajar atau untuk memusatkan perhatian murid kembali. Yang kedua, jangan diam di tempat dan berkelilinglah mengamati setiap proses pembelajaran murid. Jangan berteriak dan suara keras. Gunakanlah bahasa yang baik untuk menegur atau alihkan dengan menggunakan musik dan ice breaking. Yang selanjutnya, sekali lontarkanlah lelucon kepada peserta didik untuk memotivasi kembali semangat belajar mereka. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, buatlah jadwal harian. Yang kedua, utamakan tugas, dalam kurung identifikasi tugas-tugas yang paling penting dan mendesak. Selesaikan tugas tersebut terlebih dahulu. Yang ketiga, atur waktu untuk istirahat. Yang keempat, tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Gunakanlah teknik Pomodoro, yakni melibatkan periode kerja intensif selama 25 menit, diikuti oleh istirahat selama 5 menit. Yang berikutnya, jaga fisik dan mental agar tetap sehat dan melakukan aktivitas. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, gerakan melempar bola ke sasaran atau bola kasti. Sebelum praktik, peserta didik memahami dan menyaksikan video pembelajaran terkait gerakan melempar bola ke sasaran yang ditampilkan di kelas. Kemudian siswa berbaris di lapangan. Buatlah media pembelajaran dari tali dan kardus yang dipotong melingkar. Lalu bagilah peserta didik menjadi beberapa kelompok. 1 kelompok 3 sampai 5 orang. Masing-masing kelompok berbanjar, kemudian orang pertama berusaha melempar bola ke sasaran kardus yang dipotong. Jika orang pertama berhasil mengenai kardus tersebut, maka pelempar berikutnya dilakukan oleh orang kedua, dan begitu seterusnya sampai orang terakhir. Yang selanjutnya, siapa yang pertama kali berhasil sampai akhir mengenai kardus, maka kelompok tersebut yang menang. 2. Variasi dan kombinasi berjalan dalam kurung zigzag dan berlari dalam kurung sprint dalam aktivitas atletik. Seperti biasa, guru memberikan video untuk disaksikan terkait materi ajar yang berlangsung. Setelah itu, peserta didik berbaris di lapangan. Peserta didik berjalan zigzag melewati kon yang telah disediakan. Kemudian setelah mencapai ujung kon terakhir, peserta didik langsung berlari sprint. Gerakan ini diulang-ulang, masing-masing peserta
peserta didik sebanyak 3 kali. Yang dinilai adalah ketepatan gerakan dan kecepatan. Yang ketiga, isyarat syu pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan, memantulkan bola basket dalam kurung dribble. Yang pertama, peluit. Yang kedua, gerakan tangan. Yang ketiga, gambar. Yang kedua, renang. Gerakan tangan dan kaki. Terus suara air dari speaker atau gambar. Terus pengambilan napas untuk gaya bebas. Oke, mungkin sekian dari kelompok 2. Saran dan masukannya kami persilakan dengan kelompok yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Terima kasih kelompok 2 ya, sudah sangat jelas dan terperinci ya, baik yang disampaikan sampai isi kontennya semua sudah sangat baik. Mungkin lanjut saja ke kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, yang kedua Kak Sofia Rieni, yang ketiga Kak Aziz Ramadhani. Untuk penjelasannya kami persilakan Kak Aziz. Kak Aziz. Ada sinyal mungkin ya Kak? Oh, baiklah, saya lanjutkan saja Kak. Soal yang pertama yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Pertama, tentukan tanda-tanda yang jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Ini bisa berupa isyarat tangan, bunyi peluit, dan lain-lain. Pastikan tanda-tanda ini konsisten dan digunakan secara konsisten. Yang kedua, jelaskan prosedur yang akan diikuti ketika tanda diberikan. Misalnya, ketika bunyi peluit, peserta didik harus berhenti beraktivitas dan mengalihkan perhatian mereka kepada guru. Prosedur ini harus dijelaskan secara rinci dan diulang beberapa kali agar peserta didik memahaminya dengan baik. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Pertama, terapkan metode mengajar yang menggugah ketertarikan. Jika siswa cepat bosan, Anda bisa mengajak mereka belajar di luar kelas. Yang kedua, membangun komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dengan siswa dan orang tua dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pertanyaan yang ketiga, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Cara yang pertama itu gunakan energizer atau ice breaking. Saat mengajar, guru harus peka terhadap situasi. Energizer atau ice breaking aktivitas sangat ampuh dalam mengembalikan fokus siswa. Kegiatan-kegiatan ringan dan menyenangkan yang bermanfaat untuk membuat siswa kembali berkonsentrasi pada pelajaran tidak hanya dilakukan pada saat awal pembelajaran. Guru
Dapat juga menerapkannya di tengah-tengah kegiatan ketika siswa sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kejenuhan dan sudah tidak mau mendengarkan lagi pelajaran. Yang kedua, sesekali lontarkan lelucon. Guru yang humoris biasanya dapat membuat suasana menjadi lebih segar. Sebaliknya, guru yang kaku akan membuat siswa merasa bosan, bahkan merasa takut pada gurunya. Hal ini tentu saja akan membuat siswa enggan untuk mendengarkan apa yang guru sampaikan. Supaya siswa tetap fokus dan tertarik pada pelajaran yang sedang diajarkan, tidak ada salahnya sesekali melontarkan guyonan. Hal ini berguna mengembalikan konsentrasi siswa ketika sudah mulai teralihkan oleh rasa bosan atau rasa lelah. Lelucon yang dilontarkan oleh guru akan membuat siswa merasa senang, sehingga mereka merasa aman dan nyaman saat belajar. Meskipun demikian, jangan juga terlalu berlebihan, karena akan berakibat yang kurang menyenangkan. Misalnya, siswa jadi terlalu fokus pada guyonan daripada pengajaran. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama dari kami itu buat rencana, buat daftar tugas-tugas yang harus diselesaikan, mulai dari yang terpenting hingga yang memiliki tenggang waktu yang lebih banyak. Yang kedua, prioritaskan tugas, luangkan waktu di awal dan akhir hari untuk membuat rencana dan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Pertanyaan yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang kami ajarkan yaitu cara menendang bola ke gawang menggunakan kaki bagian dalam pelajaran sepak bola. Menyiapkan gawang, bola dan peluit. Lalu bagi 4 kelompok yang terdiri dari 5 siswa. Masing-masing kelompok berbaris di depan bola yang sudah disediakan. Lalu siswa menendang bola setelah peluit berbunyi dan menendang bola ke gawang menggunakan kaki bagian dalam. Siswa melakukannya secara bergantian sesuai dengan kelompoknya. Yang kedua, gerak dasar lari jarak pendek dalam atletik. 1. Menyuruh siswa melakukan pemanasan terlebih dahulu. Lalu siswa dibagi 4 kelompok yang terdiri dari 2 kelompok laki-laki dan 2 kelompok perempuan. Kelompok pertama berlari bersamaan dengan menunggu peluit berbunyi atau aba-aba ya. Selanjutnya, setelah itu diteruskan kelompok 2 dan seterusnya. Siswa yang juara 1 dan 2 diadu lagi untuk menentukan pemenangnya. Soal yang ketiga, isyarat atau pembelajaran. Keterampilan gerak yang kami ajarkan yaitu menggiring bola. Isyarat yang bisa digunakan, yang pertama peluit, karton warna hijau, kuning, dan merah. Siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Kalau guru mengangkat karton warna hijau, maka siswa melakukan menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam. Kalau guru mengangkat karton warna kuning, maka siswa melakukan menggiring bola menggunakan kaki bagian luar. Kalau guru mengangkat karton warna merah, maka siswa melakukan menggiring bola menggunakan punggung kaki. Keterampilan gerak yang kedua yang kami ajarkan yaitu senam irama. 1. Menggunakan isyarat tepuk tangan. Pada tepukan ke-1, siswa melakukan melangkah ke depan. Tepukan kedua kali, siswa melakukan melangkah ke belakang. Pada tepukan ketiga kali, siswa melakukan melangkah ke samping kanan. Pada tepukan keempat kali, siswa melakukan melangkah ke samping kiri. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami dari kelompok 3. Kalau ada saran, kritik dan saran kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Kak. Saya setelah melihat dari hasil kerja Kakak baik 1, 2, 3 sampai 3 itu, saya merasa sudah kompleks ya, sudah kompleks. Akhirnya kakak-kakak sendiri menemukan cara ya, menemukan cara, bahkan sudah memiliki konsep yang jelas sehingga instruksi, konsep sampai sampai apa namanya istilahnya itu semua sudah terperinci dan mudah dipahami gitu ya, dari tahapan awal, inti sampai terakhir. Nah, ini kan menunjukkan keseriusan kakak sampai tahap ini untuk memahami isi-isi khususnya di modul 2.1 penyajian gerak yang efektif. Nah, ya yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi itu kan, biasanya yang namanya kita berteriak ya, berteriak, lakukan passing kaki kanan gitu kan, berteriak. Ternyata dari kelompok-kelompok yang sudah kakak tampilkan tadi, ternyata kita cukup membawa karton berwarna ya kan, warna kuning berarti perintahnya ini, warna hijau perintahnya ini. Nah, tanpa harus kita berteriak-teriak. Nah, itu sangat luar biasa. Menghidupkan fluid, nah, itu juga sudah menjadi patokan khusus ya. Jadi terima kasih kakak-kakak udah sampai di tahap ini, sangat luar biasa. Nah, terakhir sepertinya masih ada 2 slide lagi, waktu kita kurang lebih 12 menit ya Kak, nanti kita off di 11.30. Sebentar, saya share. Oke, ini kakak-kakak, silakan kakak tulis di kolom chat. Nah, sebentar. Apakah ada informasi baru yang menarik? Nah, bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK. Silahkan kakak tulis di kolom chat.
Oke, jika kakak-kakak sudah menjawab, nah selanjutnya dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK berikan alasannya. Oke, ada kata Kak Puji. Guru dapat memastikan latihan yang dilakukan dengan benar untuk kemajuan keterampilan gerak siswa. Baik. Kak Suci, ada guru bisa merencanakan kegiatan pembelajaran lebih terperinci dan bervariasi lagi untuk menarik perhatian peserta didik agar pembelajaran tidak membosankan. Oke. Silakan kakak-kakak yang lain. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda lebih dalam lagi, pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Oke, informasi yang menarik bagi saya adalah saya mendapatkan banyak ilmu tentang isyarat yang dapat digunakan dalam pembelajaran untuk menarik perhatian siswa. Oke. Kak Nugrah, ada model pembelajaran inovatif PJOK terbukti meningkatkan motivasi belajar di antara peserta didik dengan pengalaman pembelajaran yang lebih berarti dan kegiatan fisik yang menarik. Peserta didik cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran PJOK. Oke. Penyampaian materi yang cukup jelas dan akurat. Oke. Oke, baik kakak-kakak. Waktu kita sudah mau selesai. Oke. Baik, terima kasih kakak-kakak yang sudah menjawab di kolom chat. Nah, pada sesi akhir di hari ini, kakak-kakak ya, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Oke,
Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung sesi hari ini. Oke, baik kakak-kakak. Pembelajaran hari ini sudah cukup jelas. Barusan tadi saya baca WhatsApp malah tertutup pula ini Gmail kita ini. Makanya tadi terputus. Bahwasanya surat sudah datang ini. Surat sudah datang dari BGP ya, bahwasannya untuk penetapan jadwal dan tatap muka besok. Hanya saja yang dari BGP itu suratnya hanya ini umum. Jadi nama-nama pesertanya belum, hanya nama Fasda yang tertera. Kelas ini 13 orang misalnya, kelas ini hanya 12 orang, sehingga nama kakak belum ini. Sedangkan Kak Samsul itu untuk Penjab Kabupaten Siak, pengurus PKG PJOK ini membutuhkan nama-nama kita itu tadi. Ada beberapa kelas yang belum mengisi. Jadi kalau bisa kakak-kakak yang mungkin belum dapat surat, ini kakak-kakak siapa nih yang belum nerima belum buat surat izin? Yang sudah ada alhamdulillah lah, yang mungkin butuh pengertian lebih dari kepala sekolahnya, sehingga mungkin kepala sekolahnya dikasih izin, tapi mana suratnya dari dinas gitu kan, terkadang agak sulit juga gitu kan. Nah tapi suratnya sini udah ada, tapi bentuknya global, nanti saya share. Yang surat penunjukan nama masing-masing peserta itu nanti juga menyusul, mungkin paling lama Sabtu pagi. Nah untuk yang SMP mungkin hari ini terakhir, jadi tolong disiapkan juga surat izinnya ya, surat izinnya. Nanti apa yang terjadi di sana sampaikan di sana, ada kegiatan apa yang nggak bisa ditinggalkan silahkan. Iya Kak, betul Kak Puji. Nah nanti yang paling enggak surat izinnya sudah kita terima, nanti surat dari BGP atau dinasnya kita share secara pribadi aja ke grup sekolah atau ke Kepseknya. Ini udah siap, nanti paling lama besok pagi ini surat dari dinas ke Fasda sudah, tinggal Fasda ke peserta. Oke, terkait mungkin pertanyaan dari Kak Puji juga tadi di grup ya. Nah, itu kan jadwalnya itu ada yang sampai jam 9 itu ya, malam. Nah itu keterangannya itu yang sampai jam 9 itu belajar mandirinya Kak. Jadi bukan kita tatap muka lagi, itu kita jadwalnya itu paling lama itu jam 5 kita udah bubar, kita udah pulang. Nah yang sampai jam 9 itu tetap dikasih jadwal, itu seakan-akan kakak mengerjakan tugas belajar mandiri di rumah. Nah, bukan di sekolah yang titik kumpul lagi, sudah di rumahnya ya. Jadi kalau apa kayak gitu sulit lah, udahlah izin dari sekolah, izin sama istri pula lagi kan. Nah, 2 kali izin, dan dari istri ini nggak peduli dia mau surat BGP, mau surat dinas. Sulit kita nanti itu. Oke. Mungkin info lebih lanjut bisa di grup lagi ya. Yang jelas itulah jadwalnya dari hari pertama sampai hari ke-7. Informasinya untuk pakaian itu menggunakan sarana baju olahraga, training, baju olahraga, sepatu gitu ya, lengkap ya. Atau kesepakatan juga boleh nanti di grup biar terlihat sesuai, atau batik silakan gitu kan. Nanti mengikuti saja. Mungkin itu saja, kalau kakak-kakak nggak ada yang perlu ditanyakan lagi ya. Izin Kak. Oke Kak kan. Terima kasih. Mau nanya ini sama Suci, gimana mengenai pakaian kita besok itu udah jadi atau belum? Kalau pakaian sama Kak Uga, Kak. Kalau udah jadi nanti kita pas di posisi di SMP 1 pakaian itu udah clear semua gitu. Itu dia. Pembukaan pakai baju apa Kak Adri? Pembukaan yaitu sementara bebas rapi, pakai baju olahraga. Baju batik atau kaos kerah atau bagaimana? Bebas rapi, kita olahraga nih pakai baju olahraga tuh kaos plong gitu juga. Kaos bebas kerah ya.
Usahakan sepatu standby. Yang jelas wajib pakai sepatu, jangan ya. Oke. Oke, aman? Aman, Kak Ardi. Tanya terakhir, yang terakhir, Kak Ardi. Ya, siap. Ini saya ini kan terpanggil piloting PPG tahap 3. Betul. Nah, sementara saya belum buat video ukinnya. Rencana kan dalam